Kisah Tukang Sepatu dan Lilliput. Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah sepasang kakek dan nenek di sebuah kota kecil. Mereka tak punya anak dan cucu. Untuk mencukupi kebutuhan, mereka bekerja sebagai pembuat sepatu. Sang kakek yang membuat sepatu, sedangkan si nenek bertugas untuk menjualnya. Meski hasil penjualan tak seberapa, mereka selalu membelikan makanan untuk banyak orang, dari anak kecil hingga yang tua. Karena itulah, uang mereka selalu habis. Namun mereka tetap bersyukur dan bahagia hidup sederhana. Baik si kakek ataupun si nenek merasa senang melihat senyum dari orang-orang yang mereka bantu. Pada suatu malam, kakek hanya berhasil membuat satu pasang sepatu kecil berwarna merah. Sebab tak ada lagi kain yang tersisa. Mereka terlalu miskin untuk membeli bahan sepatu. Sang kakek lalu berkata kepada istrinya, "Istriku, bahan yang kita punya hanya tinggal sedikit. Jadi, aku hanya bisa membuat sepatu merah kecil ini." "Tidak apa-apa, Kek. Jika besok aku berhasil menjualnya, mungkin kita bisa membeli bahan sepatu." Tak lama kemudian, ada seorang gadis kecil yang tak bersepatu lewat depan rumah mereka. "Nek, lihatlah gadis itu. Kasihan sekali. Ia tak bersepatu di tengah malam yang dingin ini. Ia pasti sangat kedinginan." "Oh, benar sekali. Kasihan sekali dia. Bagaimana kalau kita berikan sepatu merah ini kepadanya? Ia pasti terlihat cantik mengenakannya." Kemudian mereka memutuskan untuk memberikan satu-satunya sepatu untuk gadis kecil itu. "Hei gadis kecil, kenapa kau di luar sendirian dan tak memakai sepatu?" Aku hanya hendak pulang, Nek." "Kalau begitu, masuklah sebentar. Hangatkan dulu badanmu." Namun gadis itu menolak karena ia mengaku sedang terburu-buru. Pada akhirnya, kakek dan nenek langsung memasangkan sepatu di kaki mungil si gadis. Lalu gadis itu bergegas pergi. Sayang sekali, gadis itu terburu-buru. Padahal aku ingin memberinya minuman coklat hangat. Mungkin kedua orang tuanya sedang menunggu. Meski kita tak punya lagi sepatu, yakin dan percayalah, Tuhan akan memberi kita pertolongan. Besok, aku akan mencoba mencari kayu bakar untuk kita jual. Mereka berdua lalu tidur dengan sangat nyenyak. Tanpa sepengetahuan mereka, tiba-tiba saja ada beberapa liliput muncul dari hutan dan membawa kulit sepatu yang amat besar. Mereka lalu menaruhnya di depan rumah sang kakek. Rupanya, liliput-liliput tersebut adalah saudara dari gadis kecil yang mendapat sepatu dari kakek dan nenek. Keesokan harinya, nenek merasa terkejut mendapati sebuah kulit besar di depan rumah mereka. "Kakek, Kek, lihatlah, ada kulit sepatu besar di depan rumah kita." Betapa senang hati mereka. Si kakek bergegas memotong kulit besar itu menjadi pola sepatu. Tak lama kemudian, jadilah beberapa pasang sepatu yang sangat cantik. Beberapa sepatu telah terjual. Dari hasil penjualan, nenek lalu membeli beberapa makanan dan hadiah untuk dibagikan kepada anak-anak. Setelah semua kegiatan selesai, mereka pun beristirahat. Ini semua adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Kita harus banyak-banyak bersyukur, Nek. Ucap sang kakek kepada istrinya.
Malam itu, mereka sangat bahagia hingga tak bisa tidur. Mereka asyik mengobrol tentang masa-masa indah di masa lalu. Kemudian, tiba-tiba saja mereka mendengar suara di ruang kerja sang kakek. Apakah kau mendengar suara di ruang kerjaku? Iya benar, aku mendengarnya. Kakek dan nenek lalu mengintip dari balik pintu ruang kerja. Mereka melihat beberapa liliput tak berpakaian sedang membuat sepatu. Wah, aku rasa mereka lah yang kemarin membawakan kulit besar untuk kita. Namun kenapa mereka tak memakai baju? Pasti mereka sangatlah kedinginan. Aku besok akan membuatkan baju untuk mereka sebagai ucapan terima kasih. Keesokan harinya, ia lalu bergegas memotong kain dan menjahitnya untuk para liliput itu. Kakek tak tinggal diam, ia juga membuatkan mereka sepatu-sepatu mungil yang sangat indah. Setelah itu, mereka menyiapkan makanan-makanan lezat di atas meja untuk para liliput itu. Semoga saja mereka suka dengan buatan kita ya, Kek. Saat tengah malam tiba, para liliput itu pun berdatangan. Mereka terkejut karena terdapat makanan, sepatu, dan baju untuk mereka. Wow, pakaian dan sepatu-sepatu ini sangatlah indah. Makanan-makanan itu juga tampak lezat sekali, ucap salah satu liliput. Mereka segera mengenakan baju dan sepatu dari sang kakek dan nenek. Mereka juga menyantap habis makanan lezat di atas meja. Mereka lalu menari dengan riang gembira dan lanjut membuat sepatu-sepatu yang indah. Setelah malam itu, para liliput tak pernah datang lagi. Namun sejak saat itu, sepatu-sepatu yang kakek dan nenek jual laris terjual. Mereka merasa senang karena bisa memberi makanan yang banyak untuk orang-orang. Demikianlah kisah tukang sepatu dan liliput. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, nilai moral utamanya adalah bersedekah akan membukakan pintu rezeki. Seperti yang nenek dan kakek dalam dongeng ini lakukan, mereka tak menunggu kaya untuk memberi kepada sesama. Meski uang yang dimiliki tak banyak, mereka merasa sangat cukup dan selalu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, dongeng ini juga mengajarkan untuk membalas budi atau kebaikan orang lain. Si liliput membalas kebaikan nenek dan kakek dengan membawakan kulit untuk bahan sepatu. Lalu si kakek dan nenek juga memberikan para liliput baju, sepatu, serta makanan. Ketulusan dan kebaikan itulah yang akan membuat hidup penuh berkah. Cerita rakyat dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kisah asal-usul Danau Malawen. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah keluarga sederhana yang hidup di pinggir hutan Dusun Sanggu. Dusun yang merupakan perkampungan kecil di tepi danau. Keluarga tersebut hanya memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Kumbang Bernaung. Mereka hidup dari bercocok tanam, mencari ikan di sungai serta danau, dan berburu untuk memenuhi kebutuhan daging. Keluarga Kumbang Bernaung sangat menikmati limpahan kekayaan alam untuk menunjang kebutuhan hidup. Kumbang Bernaung merupakan anak laki-laki yang sangat patuh pada orang tuanya. Ia tumbuh menjadi pemuda yang gagah, tampan, dan bersahaja. Pada suatu ketika, tersiar kabar bahwa di dusun tetangga akan ada suatu pertunjukan. Kabar tersebut menjadi pembicaraan di masyarakat dan sampai kepada Kumbang Bernaung yang tinggal di ujung kampung. Saat waktu pertunjukan tiba, Kumbang mohon izin pada orang tuanya untuk menonton pertunjukan tersebut. Ternyata kedatangan Kumbang di kampung tetangga menarik perhatian banyak orang.
karena penampilannya lusuh. Dia terlihat pemuda yang paling miskin dari semua pemuda yang hadir. Meskipun sedih, Kumbang tetap bertahan dalam acara pertunjukan itu karena ia belum pernah menyaksikan acara tersebut. Saat pertunjukan dimulai, semua orang terlihat bergembira, begitu pula dengan Kumbang. Namun tanpa disangka, matanya menyasar pada sosok gadis yang membuatnya terpesona. Bagi Kumbang, acara tersebut tidak saja meninggalkan kemeriahan melainkan juga rasa penasaran terhadap sosok gadis yang dilihat di acara tersebut. Setelah datang ke acara pertunjukan itu, perangai Kumbang menjadi berubah. Ia yang biasanya dikenal periang dan patuh pada orang tua, mulai senang melamun dan bersikap berontak. Cara bicaranya yang biasanya penurut dan santun menjadi ketus dan asal bicara. Beberapa minggu kemudian, Kumbang memutuskan untuk pergi mencari gadis yang telah memikat hatinya. Tekadnya sudah bulat. Kumbang berangkat ke kampung seberang. Sampai di kampung itu, Kumbang selalu menanyakan tentang sosok wanita pada acara tersebut pada setiap orang yang dijumpainya. Perlahan, ciri-ciri gadis mulai dikenali oleh orang yang ditanya Kumbang. Usaha Kumbang pun tidak sia-sia. Ia bertemu dengan gadis pujaan hatinya dan menyatakan cinta. Cinta Kumbang diterima gadis dari dusun tetangga yang kemudian diketahui bernama Intan. Kumbang memiliki kegiatan baru. Ia sering pulang pergi ke kampung tetangga dan melalaikan tugasnya. Akhirnya Kumbang berterus terang kepada orang tua dan bermaksud meminang gadis tersebut. Tanpa banyak kata, orang tua Kumbang menyetujui keinginan anaknya serta mengingatkan bahwa Kumbang berasal dari kalangan orang yang kurang berada. Dengan membawa restu dari kedua orang tuanya, Kumbang memberanikan diri menemui orang tua Intan untuk melamar. Sayangnya, lamaran Kumbang ditolak oleh orang tua Intan. Seketika hatinya langsung hampa. Dunia yang penuh keceriaan mendadak menjadi duka. Tidak hanya Kumbang, Intan pun ikut berduka. Kemudian keduanya memutuskan untuk kawin lari. Mereka tidak mempedulikan larangan orang tua. Pada suatu malam, Kumbang dan Intan memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua masing-masing. Mereka bertekad untuk membina rumah tangga. Kumbang dan Intan lari hingga ke pinggiran danau. Segera mereka mencari cara untuk menyeberang danau. Saat itu, keduanya melihat piring Malawen. Tanpa mengulur waktu, mereka menyeberang menggunakan piring sakti itu. Ternyata, piring itu membesar dan menjadi perahu. Sementara orang tua Intan marah luar biasa mengetahui kejadian tersebut. Amarahnya yang membara hingga terucap sumpah pada keduanya. Lebih baik kalian menjadi buaya penunggu danau daripada menjalani hidup tanpa restu orang tua. Tak lama setelah sumpah dilontarkan, muncul angin ribut dan langit menjadi gelap gulita. Guntur dan petir menyambar membelah angkasa. Hujan lebat turun tanpa henti. Piring sakti yang membawa Kumbang dan Intan terbalik di tengah danau. Dengan begitu, kesaktian anak muda dikalahkan oleh kata-kata petua orang tua. Setelah kejadian singkat itu, kedua anak muda yang dimabuk asmara berubah menjadi sepasang buaya. Akhirnya mereka menjadi buaya hitam dan putih penunggu danau. Sementara piring Malawen yang ditumpangi tenggelam di dasar danau. Dari legenda yang terkenal ini menjadi asal-usul nama Danau Malawen. Cerita rakyat dari negeri Cina, kisah tongkat ajaib. Alkisah, pada zaman dahulu kala, terdapat danau yang airnya sangat jernih. Danau tersebut berada di Yunnan, Cina. Para penggembala memelihara sejumlah sapi di dekat danau itu. Pada suatu pagi, mereka membawa 99 ekor sapi
untuk minum di tepi danau yang jernih itu. Anehnya, saat siang tiba, sapi-sapi itu bertambah satu sehingga menjadi 100 ekor. Bersamaan dengan itu, datanglah seorang gadis yang parasnya sangat cantik. Tak ada satupun penggembala yang tahu dari mana datangnya gadis itu. Tak lama kemudian, gadis cantik itu bercerita kisah-kisah yang menarik. Para penggembala sangat menyukai cerita dari sang gadis. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Di antara sapi-sapi kalian ada satu yang ajaib. Ia dapat berjalan di atas air. Sehelai bulunya dapat mengangkat beban yang amat berat." Wah, benarkah? Bisakah kau menunjukkan sapi mana yang ajaib? Aku tak bisa memberitahu. Hanya orang tulus yang dapat mengetahuinya. Sang gadis misterius itu lalu pergi meninggalkan para penggembala yang kebingungan. Mereka berusaha mencari sapi ajaib itu, tapi tak kunjung mendapatkannya. Bagi mereka, sapi-sapi ternak itu tampak sama semua. Tidak ada satupun yang tampak spesial. Cerita mengenai sapi ajaib pun sirna begitu saja. Para penggembala itu menjalani hari seperti biasa. Mereka sepanjang hari membawa sapi-sapi ke dekat danau untuk makan dan minum. Pada suatu sore, seorang kakek tua sedang melewati danau untuk mencari kayu bakar. Ia melihat sapi-sapi yang sedang makan di dekat sungai dan menjaganya dengan tulus. Tanpa sengaja, tongkat tua yang ia pegang menyentuh seekor sapi. Beberapa helai bulu dari sapi tersebut terselip pada ujung tongkat yang sudah retak itu. Ketika sore tiba, si kakek lalu mengikat 2 keranjang kayu bakar pada ujung tongkatnya. Tak seperti biasanya, kayu bakar yang ia pikul terasa sangat ringan. Karena belum merasa berat, akhirnya penggembala tua itu mencari kayu bakar lagi. Ia mengumpulkan lagi banyak kayu, lalu ditambahkannya pada kayu bakar yang sudah ia ikat di tongkatnya. Ajaibnya, kayu-kayu yang setumpuk itu terasa masih sangat ringan. Langit semakin gelap, kakek tua itu pun memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, ia kembali mencari dan mengumpulkan kayu bakar sebanyak mungkin. Lalu, ia menjualnya ke pasar. Semakin banyak yang ia jual, makin banyak pula uang yang ia dapat. Ia terus bersyukur pada Tuhan karena bisa mendapatkan rezeki berlimpah karena pekerjaannya terasa ringan. Di sisi lain, ada orang yang kaya raya merasa aneh melihat kakek tua kuat membawa kayu bakar yang amat banyak. Tiap sore, ia selalu menunggu si kakek lewat hanya untuk menyaksikan betapa mengagumkan penggembala tua itu. Saking penasarannya, ia pun bertanya, "Kakek, bagaimana bisa kau membawa kayu-kayu bakar sebanyak itu?" "Oh, aku rasa ini semua berkat tongkatku ini." "Apa maksud kakek?" "Jadi, tongkat ini sangat ajaib. Kayu sebanyak ini terasa ringan saat kupikul dengan tongkatku ini." Orang kaya itu tak begitu mempercayai perkataan si kakek. "Apakah benar begitu? Boleh aku coba mengangkat kayu-kayu itu dengan tongkatmu?" Saat mencobanya, orang kaya itu merasa semakin kagum dengan keajaiban tongkat ajaib milik si kakek. Ia pun menginginkan tongkat tersebut. "Kakek, bolehkah aku membeli tongkat ini seharga 500 keping emas? Aku sangat menginginkannya." Tentu saja, kakek menerima tawaran itu. Baginya, 500 keping adalah jumlah yang sangat besar. Jadi, ia tak perlu capek-capek lagi bekerja sebagai pencari kayu bakar. Ia bisa menikmati masa tuanya dengan 500 keping emas. Orang kaya itu juga merasa senang karena telah mendapatkan tongkat ajaib.
Akan tetapi, ia kurang suka dengan tongkat yang sudah usang dan retak-retak pada ujungnya itu. Lalu ia membawa tongkat itu ke tukang kayu untuk memperbaikinya. Agar membuatnya terlihat indah kembali, tukang kayu memotong ujung tongkat dan membuangnya. Tentu saja, bulu sapi ajaib yang terselip ikut terbuang. Itu berarti tongkat itu tak lagi memiliki keajaiban alias menjadi tongkat biasa. Usai diperbaiki, orang kaya itu menunjukkan tongkat ajaib pada sang istri. Istriku, lihatlah, aku membawa tongkat ajaib. Mana mungkin, ini tongkat ajaib. Terlihat seperti tongkat biasa. Akan kubuktikan keajaibannya. Ia lalu mengikat beberapa kayu di kedua ujung tongkat. Kayu-kayu ini tentu akan berat kan? Namun berkat tongkat ini, semuanya akan terasa ringan. Sekarang, coba angkatlah kayu-kayu ini dan lihatlah keajaibannya. Si istri tentu saja tak dapat mengangkat kayu-kayu itu karena terasa sangat berat. Apa ku bilang? Tongkat ini hanyalah tongkat biasa. Buktinya, aku tak bisa mengangkat kayu-kayu ini. Sang suami pun mengomel. Oh, dasar kau tidak tahu apa-apa. Sini, biar aku tunjukkan keajaiban dari tongkat ajaib ini. Namun sang suami juga tak bisa mengangkat kayu-kayu itu. Meski berulang kali mencoba, ia tetap tak bisa melakukannya. Ia pun merasa kebingungan. Demikianlah kisah tongkat ajaib. Jadilah orang yang tulus seperti kakek tua dalam kisah ini. Berkat ketulusan hatinya menjaga para sapi yang bahkan bukan miliknya, ia berhasil mendapatkan keajaiban yang meringankan pekerjaannya. Cerita rakyat dari Sumatera Barat, kisah Batu Ajuang Batu Peti. Alkisah, pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Bukit Perasapan. Kerajaan yang terletak di kaki Bukit Perasapan, pedalaman Nagari Paulimo, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat tersebut dipimpin oleh Raja Tuo. Oleh rakyatnya, sang raja dikenal memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Ia dianugerahi seorang putri sematawayang yang bernama Putih Lenggogeni. Saat usianya semakin beranjak dewasa, sang putri disukai oleh warga karena kecantikan, kecerdasan, dan kelembutan hatinya. Bahkan, ia sering memberikan masukan kepada ayahnya ketika Raja Tuo tengah terhimpit masalah yang berhubungan dengan rakyat atau kerajaannya. Tak ayal banyak warga yang meyakini kalau Putih Lenggogeni akan menjadi penerus tahta untuk kerajaan Bukit Perasapan. Dengan kecantikan dan kecerdasannya, ada banyak laki-laki yang jatuh cinta pada Putih Lenggogeni. Sayangnya, tak ada seorang pun yang berani melamarnya karena menyadari kalau sang putri yang sempurna bak bidadari itu hanya pantas bersanding dengan pria yang gagah perkasa, tampan rupawan, dan merupakan putra mahkota dari sebuah kerajaan ternama. Di sisi lain, ada seorang saudagar kaya raya dari Rupit, Portugis yang bernama Tuan Hendrik, tengah tinggal di dekat Bukit Perasapan. Bersama kedua anak buahnya yang bernama Rajo, Anggang, dan Mage Klabu, ia berdagang dari satu tempat ke tempat lain di sekitarnya. Kedua anak buahnya yang kebetulan sedang memasarkan barang dagangan di kerajaan Bukit Perasapan pun mendengar kabar tentang kecantikan Putih Lenggogeni yang memesona banyak laki-laki. Tanpa menunggu lama, mereka langsung kembali ke Pantai Cermin, tempat Tuan Hendrik melabuhkan kapalnya. Mereka berniat menjelaskan tentang keberadaan seorang putri cantik dari kerajaan Bukit Perasapan kepada tuannya. Rajo Anggang dan Mage Klabu, kenapa kalian sudah pulang jam segini?
apakah dagangan kita sudah laku semua di Bukit Prasapan? Tanya Tuan Hendrik tampak terkejut. Puji syukur Tuan, semua dagangan kita laku terjual. Namun sebenarnya ada kabar yang jauh lebih penting dari itu. Kabar apa itu Raju Anggang? Apakah kita sebentar lagi akan menguasai perdagangan di wilayah Bukit Prasapan? Tanya Tuan Hendrik sembari mengambil cerutu membakar kemudian menghisapnya. Lebih dari itu Tuan. Tuan tak hanya bisa menguasai perdagangan di Bukit Prasapan saja, tapi bisa berkesempatan menguasai kerajaannya. Aku tidak paham dengan pembicaraanmu. Sudahkah Tuan mendengar tentang seorang putri cantik dan cerdas dari Bukit Prasapan? Namanya Putri Lenggogeni. Ia adalah putri dari Raja Tuwo. Saya bersama Maki Labu sudah menyaksikan kecantikannya. Kiranya Tuan hendak berkenan untuk melamarnya. Kami siap membantu. Oh, benarkah? Kalian memang anak buahku yang paling cerdik dan tahu apa kemauanku. Baiklah, besok pagi kita berangkat ke sana dan melamar putri cantik itu. Sebelum ke sana, sebaiknya Tuan Hendrik berpura-pura menjadi putra mahkota sebuah kerajaan. Karena bagaimanapun juga, Putri Lenggogeni adalah seorang putri mahkota. Ia pasti hanya mau menerima lamaran dari seorang putra mahkota kerajaan. Tenang saja, itu urusan gampang. Sekarang, kalian siapkan saja segala keperluan. Jangan lupa, siapkan 1 peti emas sebagai tanda pertunanganku dengan Putri Lenggogeni. Ucap Tuan Hendrik yang langsung disetujui oleh kedua anak buahnya. Mereka pun melakukan beberapa persiapan agar bisa melamar Putri Lenggogeni. Salah satunya adalah menyiapkan sebuah peti yang berisi perhiasan emas. Setelah persiapan sempurna, mereka berangkat ke kerajaan Bukit Prasapan. Sesampainya di kerajaan, mereka bertiga disambut ramah oleh pengawal istana. Mereka juga langsung mendapatkan izin untuk menemui Raja Tuwo. Dengan sombong, Tuan Hendrik menyampaikan maksud kedatangannya. Ia merasa yakin kalau Putri Lenggogeni, putri dari kerajaan Bukit Prasapan yang kecantikannya menjadi buah bibir semua orang itu, pasti akan menerima lamarannya. Wahai Raja Tuwo, perkenalkanlah, saya Hendrik, seorang putra mahkota dari kerajaan Portugis. Maksud dari kedatangan saya kemari adalah untuk melamar Putri Lenggogeni, putri Baginda. Kiranya saya harap Baginda sudi menerima lamaran saya. Ucap Tuan Hendrik menyampaikan maksud kedatangannya dengan penuh kebohongan. Siapa sangka kalau rupanya Raja Tuwo tidak lantas menolak lamarannya. Saya senang sekali dengan kedatangan Tuan Hendrik kemari. Namun apakah benar Tuan adalah seorang putra mahkota dari kerajaan Bugis? Namun apakah benar Tuan adalah seorang putra mahkota dari kerajaan Portugis? Benar Baginda, saya berani bersumpah jika saya benar-benar putra mahkota dari kerajaan Portugis. Jika saya berbohong, maka kapal saya beserta seluruh isinya pasti akan karam, bahkan hancur terhantam ombak hingga menjadi batu. Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu selama 3 kali bulan purnama untuk membuktikan sumpahmu itu. Ucap Raja Tuwo seraya meminta rombongan Tuan Hendrik pergi. Sejak saat itu hingga 3 kali bulan purnama kemudian, Tuan Hendrik selalu merasa gelisah. Ia berharap semoga tidak ada yang terjadi padanya atau kapalnya. Beruntung, setelah 3 kali bulan purnama berlalu, tidak ada hal yang terjadi. Kapal Tuan Hendrik beserta seluruh isinya masih tetap utuh. Tentu saja hal tersebut membuat sang putra mahkota palsu merasa senang. Ia yakin akan berhasil meminang Putri Lenggogeni yang cantik jelita.
Tuan Hendrik bersama kedua anak buahnya kemudian berencana untuk datang ke kerajaan Bukit Perasapan. Mereka berniat menanyakan jawaban atas lamaran yang mereka ajukan beberapa bulan yang lalu. Bahkan kali ini Tuan Hendrik mengenakan pakaian yang sangat mewah agar membuatnya semakin terlihat seperti putra mahkota dari sebuah kerajaan ternama. Namun di tengah perjalanan menuju kerajaan Bukit Perasapan, mendadak langit yang cerah berubah menjadi gelap gulita. Angin pun bertiup kencang, diselingi petir yang silih berganti dan saling menyambar. Hal itu membuat ombak di tepi laut naik begitu tinggi. Ombak berulang kali menghantam kapal Tuan Hendrik hingga akhirnya oleng dan terbawa hingga karam di bukit kotonan tinggi. Segala sesuatu yang ada di dalam kapal tumpah ruah di lautan, termasuk Tuan Hendrik dan kedua anak buahnya. Tak berapa lama kemudian, ketika petir kembali menyambar, kapal yang karam itu berubah menjadi batu. Sama seperti sumpah yang diucapkan oleh sang pangeran palsu kepada Raja Tuo. Demikianlah legenda batu ajuang batu peti. Kebohongan pasti akan membawa kehancuran, sama seperti yang terjadi pada Tuan Hendrik yang tidak jujur tentang statusnya yang bukan seorang pangeran, dan pada akhirnya kapalnya hancur diterjang angin badai. Kisah Almira, si peri penjaga hutan. Alkisah, pada suatu ketika, hiduplah seorang peri mungil bernama Almira yang tinggal di tepi hutan bersama ibunya. Keluarga peri tersebut bekerja sebagai penjaga hutan. Biasanya, tugas tersebut dilakukan oleh sang ibunda. Ketika sang ibunda sakit, tugas menjaga hutan diserahkan kepada Almira. Menurut sang ibunda, pada akhirnya Almira lah yang kelak akan menggantikan tugasnya. Oleh karena itu, tak ada salahnya Almira mulai belajar untuk menjaga hutan. Terpaksa Almira pun menerima tugas itu. Kemudian sang ibunda memberikan tongkat ajaib yang biasa digunakan untuk bekerja. Melihat tongkat itu, Almira pun merasa sangat bahagia karena sebenarnya sejak kecil ia ingin memegang tongkat ajaib milik ibunya. Belum lagi menggunakan tongkat itu, artinya ia bisa membantu hewan-hewan di hutan. Saat Almira masih kecil, ia pernah melihat ibunya membantu hewan menggunakan tongkat ajaib itu. Di antaranya, ada rusa yang terluka, anak burung yang jatuh dari sarangnya di atas pohon, burung yang tersesat, dan singa yang terkena jebakan pemburu. Dengan senang hati, Almira menerima tongkat ajaib itu dan menyimpannya dengan baik. Ia sudah tidak sabar untuk bisa menggunakannya esok hari ketika menjalankan tugasnya. Keesokan harinya, peri mungil itu berpamitan pada ibunya untuk berangkat bekerja. Ia langsung berkeliling hutan untuk memeriksa beberapa hewan. Tak berapa lama kemudian, ia melihat seekor jerapah yang tengah melintas. Oh, tidak. Betapa kasihannya jerapah itu. Jerapah itu berjalan dengan penuh kepayahan karena memiliki leher yang panjang. Aku akan membantunya agar ia bisa berjalan lebih cepat dengan membuat lehernya menjadi pendek. Dengan cepat, Almira menggerakkan tongkat ajaibnya dan membuat leher jerapah menjadi lebih pendek. Ketika peri kecil itu beranjak pergi, sang jerapah terlihat memakai kebingungan karena lehernya menjadi lebih pendek. Setelah pertemuannya dengan jerapah, Almira kemudian bertemu dengan seekor gajah. Halo gajah. Oh, halo peri hutan. Jawab sang gajah seraya menggerakkan belalainya tanda bahagia. Namun sang peri mungil justru mengira kalau gerakan itu mengganggu sang gajah. Oh, belalaimu kenapa panjang sekali gajah? Kasihan kau, penglihatanmu pasti terganggu. Tenang saja,
karena aku akan membantumu dengan menghilangkan belalaimu itu. Ujar Almira, kemudian langsung menggerakkan tongkat ajaibnya. Di waktu yang bersamaan, belalai gajah perlahan melesat ke dalam. Jika ada yang melihat si gajah, tentu akan merasa keheranan karena dia tidak memiliki belalai. Oh, belalaiku. Apa yang terjadi pada belalaiku? Namun saat itu Almira si peri mungil penjaga hutan sudah beranjak pergi. Tak berapa lama kemudian, ia bertemu dengan harimau. Wah, harimau, kenapa cakarmu panjang dan tajam? Bunda bilang kuku itu seharusnya tak boleh panjang karena nantinya akan menjadi sarang kuman. Oleh karena itu, aku akan buat cakarmu menjadi pendek selamanya. Kemudian dengan satu hentakan tongkat ajaibnya, kuku harimau betul-betul menjadi pendek. Belum sempat sang harimau merespon terkejut, sang peri mungil sudah beranjak pergi menjauh. Tak berapa lama, Almira sang peri mungil penjaga hutan mendengar suara ibundanya memanggil. Sebagai putri yang penurut, ia pun langsung beranjak pulang. Betapa terkejutnya ketika Almira mendapati ibundanya sudah berkacak pinggang di depan rumah. Meskipun sempat takut kalau ia sudah berbuat salah, Almira tetap memberanikan diri menemui ibunda kesayangannya itu. Almira, Bunda mendengar laporan dari jerapah, gajah dan harimau. Mereka bilang, selama 1 hari ini kau telah berbuat usil kepada mereka. Kau menyihir leher jerapah menjadi lebih pendek. Kau melenyapkan belalai gajah. Bahkan gara-gara ulahmu, harimau pun sampai kehilangan cakarnya. Tapi Bunda, Almira tidak bermaksud jahat. Bunda tahu kamu memiliki niatan yang baik. Namun kau juga harus tahu Almira, kalau bagian tubuh dari masing-masing hewan itu sebenarnya memiliki kegunaannya masing-masing. Leher panjang jerapah sangat berguna untuk mengambil daun-daun yang terletak pada pucuk batang pohon yang tinggi. Kini karena kamu menyihirnya menjadi pendek, ia tak bisa meraih daun-daun tersebut. Sementara belalai gajah berguna untuk mencabut rumput dan mengambil air untuk memasukkannya ke dalam mulut. Tanpa belalai, gajah tak akan bisa makan dan minum dengan mudah. Sedangkan cakar harimau yang panjang dan tajam, tapi kini kau potong itu, berguna untuk menangkap mangsa. Kini ia tak bisa melakukan hal itu lagi. Kalau hal itu dibiarkan, bisa-bisa mereka nantinya mati. Betapa terkejutnya Almira ketika mendengar penjelasan dari sang ibunda bahwa upayanya untuk menolong jerapah, gajah dan harimau itu justru bisa mencelakai mereka. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung minta maaf kepada ibunda. Maafkan aku, Bunda. Aku tidak menyangka kalau yang aku lakukan justru mencelakai hewan-hewan di hutan. Aku sama sekali tak berniat untuk menyakiti mereka. Bunda sudah memaafkanmu. Kini kau harus segera menemui jerapah, gajah dan harimau. Kemudian kembalikan mereka seperti semula. Jangan lupa untuk meminta maaf juga kepada mereka atas semua yang telah kau lakukan. Almira pun langsung menghapus air matanya seraya mengangguk. Kemudian tanpa menunggu lama, Almira berpamitan kepada sang ibunda untuk kembali menemui ketiga hewan yang sudah ia ubah penampilannya. Pertama, Almira menemui sang jerapah berleher pendek. Ia pun langsung meminta maaf karena tak memahami bahwa leher panjangnya berguna untuk sang jerapah makan daun dari pucuk pohon yang tinggi. Sesudahnya, Almira mengayunkan tongkat ajaibnya dan mengembalikan leher jerapah seperti semula. Setelah itu, Almira juga menemui gajah yang tak memiliki belalai dan harimau yang kehilangan cakar tajamnya. Sama seperti sebelumnya, sang peri mungil meminta maaf atas ketidakpahaman sebelumnya. Kemudian tak lupa ia menjentikan tongkatnya dan mengembalikan sang gajah dan harimau seperti semula.
Kini semua hewan pun kembali bahagia dan Almira mendapatkan semakin banyak ilmu untuk menjadi peri penjaga hutan yang baik. Cerita rakyat dari Sumatera Barat, kisah ikan sakti Sungai Jania. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda beserta kedua anaknya, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Mereka hidup dengan penuh kebahagiaan dan keharmonisan. Sang ibunda sangat menyayangi buah hatinya, sementara sang anak menghormati dan menuruti sang bunda. Pada suatu hari yang cerah, sang ibunda mendapatkan undangan untuk menghadiri sebuah pesta. Tak ingin pergi sendiri, ia mengajak kedua anaknya untuk ikut dengannya. Segeralah ganti baju kalian dengan pakaian yang indah. Hari ini kita akan pergi ke sebuah pesta, ucap sang ibunda kepada dua buah hatinya. Dengan gembira, keduanya langsung mengiyakan perintah ibu dan berganti pakaian. Sesampainya di tempat pesta, kebahagiaan kedua anak itu semakin bertambah, khususnya setelah melihat banyaknya tamu yang datang dan hidangan lezat yang disajikan. Belum lagi, tak jauh dari sana terdapat panggung pertunjukan seni musik tradisional yang dipenuhi penonton. Mereka pun meminta izin pada ibunya untuk diperbolehkan menonton pertunjukan tersebut. Ibu, bolehkah kami menonton pertunjukan musik di sana? Tentu saja boleh. Berjanjilah untuk tidak terlalu jauh. Ada terlalu banyak orang di sini. Ibu khawatir nanti tidak bisa menemukan kalian. Tanpa menjawab ucapan sang ibu, kedua anak tersebut langsung berlari menuju ke arah panggung pertunjukan musik. Dengan bahagia, mereka menari mengikuti irama musik di tengah keramaian. Namun lama-kelamaan, sukacita itu berubah menjadi bosan. Mereka akhirnya pergi berjalan-jalan di sekitar panggung. Lama-kelamaan mereka pergi semakin jauh. Kedua kakak beradik itu seolah lupa dengan pesan ibunya untuk tidak pergi terlalu jauh. Saat berjalan-jalan itu, mereka menemukan sebuah telaga yang berair jernih. Karena siang itu cuaca tengah panas-panasnya, kedua anak tersebut tergoda untuk mandi di telaga. Tanpa menunggu waktu lama, mereka pun menanggalkan pakaian kemudian melompat ke dalam telaga. Betapa bahagianya mereka karena bisa mandi dan bermain air di tengah cuaca panas. Mereka pun sampai tak ingat pesan dari ibunya. Sementara itu, pesta sudah hampir berakhir. Sang ibu berjalan mendekati panggung pertunjukan untuk mencari kedua buah hatinya. Sayang, setelah beberapa waktu mencari, ia masih saja tak bisa menemukan mereka. Hari menjelang malam dan membuat sang ibu pun semakin khawatir. Ia sampai bertanya pada beberapa orang yang ada di sekitar panggung pertunjukan mengenai keberadaan kedua anak tersebut. Namun tetap saja, ia tak bisa menemukan kedua anaknya. Dengan putus asa, sang ibunda memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia hanya bisa meratapi kedua buah hatinya yang tak bisa ditemukan dan terus menangis. Pada akhirnya, ia ketiduran karena terlalu lelah menangis. Ketika tertidur, ia bermimpi. Di dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang mengenakan pakaian daerah. Wanita itu memberitahu sang ibu kalau kedua anaknya tengah berada di sebuah kolam berair jernih tak jauh dari lokasi pesta. Kedua anakmu masih berenang di kolam jernih di dekat lokasi pesta. Kalau kau ingin bertemu dengan mereka berdua, lemparkanlah beras ke dalam kolam, maka kedua anakmu nantinya akan muncul. Ketika terbangun dari tidurnya, sang ibunda merasa heran. Mengapa kedua buah hatinya masih saja berenang di dalam kolam tersebut hingga malam tiba? Kemudian, kenapa ia harus melemparkan beras demi bisa bertemu dengan kedua buah hatinya lagi? Meskipun begitu, tetap saja
Ia bergegas pergi ke kolam jernih yang dimaksud dengan membawa segenggam beras. Awalnya tak mudah baginya untuk menemukan kolam yang dimaksud. Namun setelah mencari ke sana kemari, akhirnya ia berhasil menemukan kolam itu. Tanpa menunggu lama, ia langsung melemparkan beras yang ia bawa ke dalam kolam. Tak lupa ia memanggil nama kedua anaknya secara bergantian. Namun setelah beberapa kali memanggil, sang ibunda bingung karena kedua buah hatinya tak juga muncul. Yang ada, mendadak justru 2 ekor ikan berukuran besar dan berwarna indah yang muncul ke permukaan kolam jernih itu. Sang ibunda pun hanya bisa menangis melihat 2 ikan tersebut. Batinnya bertanya-tanya, apakah benar kedua ikan itu adalah buah hatinya? Setelah memperhatikan dengan seksama, ia menyadari kalau warna sisik kedua ikan tersebut sama seperti warna pakaian indah yang terakhir dikenakan oleh buah hatinya. Melihat hal tersebut, semakin deraslah tangisnya. Anakku, apa yang sebenarnya terjadi anakku? Bagaimana bisa kalian berubah menjadi ikan? Padahal ibunda sangat menyayangi kalian. Mengapa kalian tak mematuhi perintah ibu untuk tidak pergi terlalu jauh? Namun sayang, kini yang tersisa di hati sang ibunda hanyalah kesedihan dan penyesalan. Sejak saat itu, pedesaan tempat kolam tersebut berada disebut juga dengan Desa Sungai Janiah atau Desa Sungai Jernih. Sementara kolam tersebut dianggap sebagai tempat suci dan mulai sering didatangi banyak orang. Demikianlah cerita rakyat, kisah ikan sakti Sungai Janiah. Selalu ingatlah dan mematuhi segala perintah kedua orang tua. Yakinlah bahwa aturan yang mereka buat itu demi kebaikan dan keselamatanmu sendiri.